Selain soal pilihan pemain, PR yang harus diselesaikan oleh Patrick Kluivert ada susunan tim kepelatihan yang membantunya. Apakah waktu 2 bulan cukup untuk meramu skuad dan meraih hasil positif? Kita bahas bersama pengamat sepak bola, ada Mas Firzi Idris. Mas Firzi, apa kabar? Selamat malam. Baik. Kabar baik Mas Firzi, dan juga sudah hadir mantan asisten pelatih Timnas, Indrianto Nugroho. Coach Indrianto, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam Mbak, selamat malam Mas. Malam Coach. Malam, Coach. Nah, saya dari sisinya Coach Indrianto dulu. Jadi untuk menyusun tim kepelatihan ini juga kan hal penting. Untuk mendampingi Kluivert, Alex Pastoor, dan Denny Lansat. Kira-kira bagaimana menyusun skuad kepelatihan ini yang harus dikejar dalam waktu yang sempit ini, Coach? Ya, untuk pemilihan pelatih kan kembali ke head coach biasanya. Ya. Selama ini yang saya tahu, bagaimana head coach mencari pelatih yang bisa mendukung programnya beliau. Jadi bagaimana nanti programnya beliau, kita yang sebagai asisten pelatih bisa menjalankan apa yang diberikan oleh head coach, dan kita yang menjalankan. Nah, ini yang saat ini masih digodok siapa yang cocok untuk mendampingi Patrick Kluivert nanti di asisten lokalnya. Begitu Mbak. Nah, itu kan yang pentingnya juga, nanti ada komposisi 2 asisten lokal ya, pelatih lokal kalau kata Pak Erik. Nah, ya, kalau dalam proses seleksi ini Coach Indrianto mungkin bisa cerita itu bagaimana sih nantinya pemilihan secara gambarannya saja untuk asisten pelatih lokal yang akan mendampingi asisten pelatih yang dibawa oleh Kluivert atau dari luar gitu. Seperti apa biasanya Coach Indri? Coach? Oh, tampaknya sinyalnya terputus dulu, nanti kita akan hubungi lagi. Nah, ke Mas Firzi dulu. Kalau tadi kan ada 2 asisten lokal ya. Betul. Nah, biasanya untuk melengkapi komposisi ini, apa saja pertimbangannya? Siapa asisten lokal yang bisa mengimbangi timnya Kluivert? Ya, menarik karena memang dibilang tadi oleh Pak Erik ya kemarin ya, ketika ditemui para wartawan, komposisi pelatih lokal itu akan ditentukan oleh trio yang udah ada sekarang ya, Pastoor, Denny, dan juga Patrick sendiri. Ya. Dan ini beda dengan pemilihan mereka bertiga karena Pak Erik kan mengatakan bahwa keputusan untuk menetapkan kedua asisten pelatih itu bukan hanya murni keputusan Patrick, tapi juga ada masukan input dari federasi, dari Pak Erik sendiri. Sementara sekarang gantian federasi memberikan beberapa nama shortlist istilahnya yang akan nanti ditentukan oleh Patrick dan kedua asistennya sekarang. Kemarin Coach Patrick udah ketemu Coach Indra, udah ketemu beberapa pelatih lain, Mas Bima dan lain-lain juga udah ketemu. Dan ya itu diharapkan bisa menjadi awal untuk pembicaraan bagaimana ke depannya. Kalau nggak salah malam ini juga ada agenda mereka ketemu perwakilan klub, perwakilan liga, dan mungkin di sana juga akan dibicarakan lebih lanjut bagaimana sih sinergi yang lebih baik mungkin ya ketimbang kemarin antara Timnas Indonesia dengan klub-klub dan Liga Indonesia, sehingga ya mungkin di sini juga akan mulai kebayang bagaimana nama-nama dari asisten pelatih lokal itu yang disebut dari awal. Nah, tadi kan ada shortlist yang dikasih ada 10 nama ya kalau kata Pak Erik ya, yang nanti akan diseleksi jadi 2. Coach Indrianto, biasanya bagaimana perannya asisten pelatih lokal ini untuk mengimbangi dari head coach-nya? Apakah lebih memberikan rekomendasi, misalnya pemain-pemain lokal siapa saja di Liga 1 yang bisa masuk timnas gitu? Karena kan nggak mungkin head coach mantengin satu-satu ya pemain lokal kita. Gimana Coach? Ya, betul. Ya, menurut saya seperti itu Mbak ya, tinggal bagaimana nanti petunjuk dari head coach sendiri. Karena yang dibutuhkan head coach yaitu di sinergitas, tadi sudah dibilang sinergitas antara pelatih kepala dengan asisten-asistennya. Dan yang saya tahu yang selama ini asisten pelatih menjadi panjang tangannya seorang head coach untuk memilih pemain. Apalagi ini sekarang Liga 1 sedang berjalan dan mungkin akan menunjuk beberapa asisten untuk memantau kondisi pemain-pemain timnas kita yang sedang berlaga di Liga 1. Dan tidak menutup kemungkinan juga asisten juga bisa dilibatkan untuk memantau pemain-pemain tadi, Mbak. Apakah Coach lihat berarti sekarang sebenarnya punya porsi menentukan banyaknya adalah PSSI, karena bagaimanapun juga yang lebih familiar dengan nama-nama asisten pelatih lokal ini kan PSSI, federasi?
Iya betul sekali Mbak. Nah semuanya kembali ke head coach-nya juga nanti Patrick Kluivert, apakah bisa menunjang sistem yang akan dipakai sama beliau, dan semuanya kembali ke federasi juga. Siapa yang ditunjuk untuk mendampingi Patrick Kluivert, asisten lokal ini, dan mungkin salah satunya ya mungkin yang fasih berbahasa sepak bola gitu loh Mbak, berbahasa Inggris, dan secara general adalah untuk sepak bola gitu Mbak. Nah kalau Mas Firzi lihatnya siapa aja sih yang punya kemungkinan besar nih asisten lokal yang mau tidak mau masuk? Apakah misalnya Coach Nova? Karena kan ini transisi antara STY ke Kluivert. Ya, kalau misalnya Coach Nova ditawarkan itu sangat bagus sekali ya menurut saya, karena memang kesinambungan itu antara era kepemimpinan pelatih yang sebelumnya Coach Shin dengan sekarang. Kita tahu juga bagaimana Nova sudah kenal ya dengan para pemain ini, sudah membentuk sinergi itu tadi yang disebut Coach Indri tadi, bagaimana dia juga udah lama bersama tim, dia sudah tahu, dan kalau kita lihat memang Coach Nova adalah salah satu pelatih muda paling berbakat kita. Tapi kalau misalnya di-expand lagi siapa kira-kira yang berikutnya, sebenarnya beberapa nama juga udah mengajukan diri, maksudnya udah siap lah kalau dipanggil. Kami kemarin juga bicara misalnya dengan Rafael Maitimo, misalnya kalau ada panggilan dia mengutarakan siap untuk membantu timnas Indonesia. Nama-nama seperti itu, keinginan untuk membantu timnas Indonesia seperti itu yang sangat luar biasa menurut saya, karena mereka siap di bawah tim pelatihan yang sekarang standarnya udah standar Eropa ya, udah lebih tinggi dari kemarin sebelumnya, dan dengan target kita dengan tekanan pressure yang tentu saja lebih tinggi. Jadi siapapun pelatih lokal yang datang harus bisa mengimbangi pressure itu, bukan hanya mereka mendapatkan kesempatan, tapi mereka juga harus menjawab kepercayaan yang telah diberikan. Karena pressure-nya juga tinggi, apakah syarat yang harus dipenuhi misalnya punya license kah atau tidak perlu untuk asisten? Enggak, itu sudah pasti ya. Itu udah pasti. Nah itu kita juga lihat bagaimana pelatih-pelatih yang ada sekarang, misalnya kalau Alex Pastoor dia sudah melatih beberapa klub di Liga Belanda, sudah berhasil membawa 3 klub promosi. Kemarin musim lalu dia membawa Almere City terhindar dari degradasi dengan cara yang menurut saya luar biasa ya. Dapat banyak pujian juga di Belanda penampilannya dalam membawa klubnya lepas dari jerat degradasi. Terus kemudian Daniel Anzat, kita tahu bahasa Indonesianya bagus, beberapa kali dia sudah ngomong kemarin. Dia punya connection itu yang tentu akan sangat penting ya dalam situasi seperti ini, bersama para pemain domestik kita yang nanti Patrick dan Alex tadi udah dikatakan sama Pak Erik, mereka akan datang lagi ke sini sebulan dari sekarang. Februari mereka akan lihat pertandingan, kabarnya pertandingan Dewa United lawan Persija, di mana ada 5 pemain yang kemungkinan masuk timnas bisa akan dipantau secara langsung. Jadi itu akan start dari situ Februari sampai Maret tanpa putus. Mereka harus cepat bekerja untuk memastikan itu tadi, karena kita bukan hanya adanya tim kepelatihan baru itu akan membuat banyak perubahan gitu, tapi waktunya singkat. Nah, ini kan ada 2 hal yang bertabrakan nih. Nah, apakah Patrick akan mempertahankan status quo terlebih dahulu, pemain-pemain yang udah tahu skema misalnya 3-4-3 dan lain-lain. Karena Patrick besar dengan total football, dia bilang dia ingin memainkan sepak bola lebih menyerang, tapi kan nggak segampang membalikan telapak tangan ya, langsung ganti formasi, switch dari 3 back ke 4 back. Dia harus lihat pemain-pemainnya bisa nggak melakukan tuntutan dia bermain lebih menyerang. Resikonya serangan balik dari negara-negara gede loh, kayak Australia tidak bisa dianggap remeh. Jadi itu yang harus diperhatikan juga dan harus dikomunikasikan kepada para pelatihnya. Salah satu juga yang jadi pertimbangan Patrick Kluivert adalah menit bermain para pemain ini. Untuk siapa saja yang bisa masuk ke skuadnya timnas menuju kualifikasi Piala Dunia laga selanjutnya. Kita lihat dulu pernyataannya. Players can say yes, I'm fit, but what is I'm fit? If you don't have any playing time in your team, you're not match fit, and those are important things. Very important. It's not only when they come we just train. No, we need to check really how much they played, or how much maybe some need to rest or some need to train extra. So that's all the things that come on our plate. And I think that's really one interesting thing to see.
Coach Indrianto, tapi bicara soal menit bermain ini ya, pada saat Coach Shin kemarin juga banyak yang ada beberapa pemain yang menit bermainnya sebenarnya tidak begitu banyak, tapi tetap saja dipanggil ke skuad timnas. Nah, ini bagaimana kalau Coach Indrianto melihat bagaimana pentingnya menit bermain ini untuk menentukan siapa saja yang masuk skuad? Ya, ini sangat penting ya, Mbak. Apalagi kita pernah ngalamin hal itu. Bagaimana kita selalu menjadi pilihan utama di timnya masing-masing. Dan ini juga dijadikan modal juga, Bu. Tadi dibilang Patrick Kluivert bahwa jam bermain sangat menentukan sekali. Karena kalau menit bermainnya sedikit juga mereka nanti juga akan pasti ketinggalan gitu loh, Mbak. Jadi paling nggak menit bermain itu cukup banyak dan bisa memainkan apa yang diminta nanti oleh Patrick Kluivert. Jadi apa yang selalu dilakukan nanti ya bagaimana jam bermain sangat dibutuhkan oleh seorang pemain. Dan Patrick Kluivert tadi juga bicara bahwa saya membutuhkan pemain yang punya banyak jam terbang juga. Dan saya sebenarnya juga pemain-pemain kita di Eropa juga banyak yang sebenarnya menit bermainnya kurang, tapi karena mereka punya pengalaman bermain di Eropa itu yang membedakan antara pemain kita. Dan sebenarnya pemain kita juga banyak yang berkualitas ya, Mbak. Tadi juga disampaikan ada Marcelino, ada Rizky Ridho. Mereka malah dapat jam terbang yang banyak juga, terutama Rizky Ridho ya menurut saya. Rizky Ridho, ada Egy, Witan. Mereka juga nah, ini tinggal bagaimana nanti Patrick Kluivert dan stafnya bisa memantau mereka. Apakah mereka bisa masuk timnas atau mereka nanti untuk second timnya atau bagaimana. Jadi kita tunggu aja, Mbak, dalam waktu dekat ini apakah Patrick Kluivert bisa memadukan pemain-pemain dari Eropa diaspora dengan pemain-pemain lokal yang ada di Indonesia saat ini gitu, Mbak. Nah, kalau tadi salah satu yang bisa jadi acuan adalah menit bermain. Ya. Kalau kita mau masuk sekolah dulu tuh ada passing grade-nya ya, apa standarnya? Nah, ini kalau salah satunya adalah menit bermain, apakah bisa skuad yang nanti bermain bisa beda, Mas Firda? Ya, kenapa menit bermain itu pertanyaan yang saya ajukan ke Patrick Kluivert ya. Dari 15 pertanyaan lah yang saya siapkan untuk di sesi konferensi pers itu. Dan pertanyaannya dipuji loh yang Mas Firda sampaikan. Alhamdulillah dipuji. Terima kasih Patrick. Karena menurut saya penting menit bermain. Kenapa? Karena dalam setahun terakhir misalnya Pratama Arhan hanya main 4 menit di Korea. Marcelino pun sama. Nathan Choaon sejak Agustus beberapa kali duduk di bangku cadangan. Tapi dia belum pernah main. Dan disinilah kita melihat Patrick dengan tim kepelatihan baru kan pasti akan melihat bagaimana cara dia memantau pemain itu kalau mereka sendiri nggak merumput di lapangan gitu. Beda situasinya dengan Coach Shin terdahulu. Coach Shin udah tahu tim ini 5 tahun, dia udah tahu, dia udah kenal Nathan, dia udah kenal Ivar dari awal. Ivar walaupun nggak main bagi tim senior Utrecht, tapi tetap bisa dipercaya. Begitu juga Justin dan lain-lain. Tapi yang terpenting bagi saya dalam hal ini adalah bagi pemain-pemain kayak Marcelino, sama Arhan, kayak saya nggak pingin lihat perkembangan permainan mereka berhenti gitu. Mereka aja sekarang main Marcelino bisa mencetak 2 gol lawan Arab Saudi dengan game time yang sangat sedikit sejak dia meninggalkan Persebaya 2023 gitu. Kalau bayangkan apa yang bisa dia lakukan kalau misalnya dia secara kontinu main terus. Coba Coach Indri, apakah karir dia akan segemilang yang Coach Indri lewati apabila waktu bermain Coach Indri pada umur 20 sampai 23 itu hanya 5 menit, hanya 6 menit, hanya dikasih main injury time. Itu kan kita nggak akan bisa melihat talenta seseorang sepenuhnya, potensi dia nggak akan bisa keluar sepenuhnya kalau waktu mainnya dikit. Nah disinilah challenge bahwa ini adalah era baru timnas, kita mungkin kalau saya nggak main nih di klub ini, mungkin para pemain itu kan, ayo dong agen cariin saya klub lain. Mungkin nggak harus bermain di level yang sama, mungkin nggak harus main di Eropa, mungkin nggak harus main di Liga Belanda, Liga Belgia. Turun sedikit. Tapi yang penting dapat game time. Pratama Arhan kemarin, dia main 10 menit terakhir di laga papan atas Liga Thailand. Dia hanya dalam 1 laga itu dia main 2 kali lebih banyak waktu bermainnya ketimbang dia sama Suwon dalam setahun terakhir. Dan hasilnya dia terlibat dalam build up goal yang diciptakan timnya. Bangkok United menang luar biasa atas Buriram United, sang juara bertahan. Dan disinilah kita ingin lihat pemain-pemain kayak gini turun 1 level nggak apa-apa. Tapi yang penting
game time, melatih match fitness. Tadi di beberapa terjemahan terkait match fitness ini saya lihat rada melenceng ya, termasuk match fitness pemain akan datang bilang, coach saya bugar nih, saya bugar, I'm fit. Tapi abis itu Patrick Kluivert bilang, apakah kamu fit, tapi apakah kamu match fit? Karena itu dua hal yang berbeda. Coach Indri pasti lebih tahu soal ini. Tidak cedera, tapi apakah itu berarti kamu match fit, kamu terasah, kamu tajam. Nah ini ada dua hal yang berbeda. Nah bagaimana ketajaman Patrick Kluivert untuk menimbang ini ya, untuk memilih siapa skuad yang akan bermain di timnas dalam waktu yang sangat sempit ini. Sapa Indonesia Malam kembali masih membahas bagaimana formasi tim kepelatihan di bawah Patrick Kluivert, termasuk juga siapa-siapa saja pemain yang punya potensi untuk memperkuat timnas. Saya lanjutkan lagi ke Coach Indrianto dulu. Tadi kan Mas Firzi sudah menjelaskan dengan lengkap ya bagaimana pentingnya jam bermain. Nah kalau dari sisi pengalamannya Coach Indrianto bagaimana soal ini? Jam bermain ini sangat penting untuk melihat kebugaran pemain dalam masuk ke pertandingan. Ya pastinya seperti itu Mbak, karena di setiap pertandingan kan kita bisa melihat bahwa potensi kita selama 90 menit atau mungkin 70 menit, tapi setiap pertandingan kita juga bisa menampilkan penampilan yang terbaik. Bagaimana kalau kita hanya cuma dikasih 4 menit, terus 5 menit, habis itu masuk timnas, terus nggak dapat kesempatan lagi, dan akhirnya balik ke klub juga mereka nggak dapat kesempatan lagi, karena pemain lain mempunyai motivasi untuk bagaimana bisa mengalahkan pemain yang sudah dipanggil timnas. Makanya saya berharap Coach Patrick Kluivert bisa menjalankan itu gitu loh. Sebenarnya Coach Shin juga sudah bisa melihat itu, memantau itu. Tinggal bagaimana sekarang sekarang tinggal 2 bulan. Jadi bagaimana tinggal 2 bulan, waktu 2 bulan efektif ini bisa dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert dan staff untuk bisa mencari pemain yang bisa diharapkan memakai strategi yang akan dijalankan nanti, entah 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-3-3, 3-4-3, seperti itu loh Mbak. Oke. Kalau dari Bung Firzi singkat saja, ini kan masih ada 2 yang harus dicari puzzle-nya ya. 1 tim kepelatihannya, 2-nya siapa komposisi pemainnya untuk timnas. Dalam waktu yang sempit ini apa yang harus jadi prioritas? Ya itu dia teka-teki besar terutama bagi Kluivert ya. PR besar menurut saya karena nggak mudah apa yang ingin dia lakukan. Dia ini berada dalam situasi yang sangat sulit karena dia nggak ada laga persahabatan. Dia harus langsung pertandingan pertama bertandang ke Australia, ke Sydney untuk menghadapi tuan rumah yang juga telah berganti pelatih. Habis itu di pertandingan kedua dia akan menghadapi Bahrain yang kita tahu dari laga pertama tensinya luar biasa. Laga revanche bagi sebagian besar dari kita setelah kontroversi yang terjadi di Riva pada laga pertama. Jadi untuk mencapai laga Maret, persiapan Patrick apapun itu yang dia lakukan harus 110-120% karena luar biasa sekali tantangan di depan mata. Gaspol nggak pakai rem ya pokoknya ke waktunya. Singkat gini, terima kasih Bung Firzi Idris, pengamat sepak bola, juga Coach Indrianto Nugroho, mantan asisten pelatih timnas. Terima kasih, selamat malam.